Halo guys, halo, welcome back with us. Kembali lagi bersama kami di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Seperti biasa, seperti biasa kita bang akan menemani teman-teman sobat JK ini selama 1 jam ke depan. 1 jam ya bang? Iya, 1 jam. Oke, kami siap menemani teman semua. Yes, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKS, seputar BPJS Kesehatan bang. Jadi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama bintang tamu spesial hari ini nih. Ya, boleh kenalan dulu dong bang. Dari namanya siapa, divisi apa? Oke. Itu dia. Baik teman-teman, salam kenal. Perkenalkan nama saya Yogi Saputra. Halo. Sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan bang. Oke. Iya, kantor cabang Pematang Siantar dan kita ada di bagian mutu layanan kepesertaan yang fokus melayani peserta, termasuk juga frontliner. Frontliner. Sosialisasi, frontliner, pengaduan itu kita babat habis. Pokoknya yang melayani peserta. Bagian apa ya? Benar. Gitu ya. Widih, langsung ada pertanyaan nih bang. Wah, siang menjelang sore Min. Hai bang, mau tanya dong. Ayo tanyain. Masuk ya? Iya langsung bang. Oke. Langsung dari salam kenal teman-teman. Kita dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Tapi pertanyaannya itu tidak sebatas di BPJS Kesehatan Cabang bebas Pematang Siantar. Bebas bang. Seluruh dengan Indonesia. BPJS Kesehatan. Yes, boleh. benar banget. Terkait itu juga kita mau ngasih tahu nih bang. Kalau kita itu sebenarnya terus berinovasi, bahkan kita itu baru aja launching Rehab 3.0 bang. Iya. Itu cicilan ya Pak? Benar. Jadi teman-teman yang merasa tunggakannya itu sudah membengkak dan memang tidak bisa dilunaskan secara langsung, kita ada fitur yang namanya Rehab, rencana pembayaran bertahap. Dan itu teman-teman untuk launching yang 3.0 ini, dia udah bisa dicicilnya itu harian bang. Oh iya. Mingguan, bulanan dikembalikan lagi ke teman-temannya. Mau bayar yang mingguan, harian atau bulanan, gitu ya. Sepertinya lebih memudahkan ya Pak. Iya, jadi bang, kalau kita benar. mau bayar setiap hari juga bisa. Benar. Dan itu prosesnya itu nggak harus datang ke kantor bang. Oh iya. Iya, dia dari mobile JKN udah bisa. Mobil JKN. Atau yang mau WhatsAppan nih, bisa dari WhatsApp. Pandawa juga bisa bang. Oh siap. Wih, bagus Iya. dong. Sekarang udah Jadi sangat selain mudah. rehab rumah bisa juga rehab cicilan. Iya, benar. Jangan rehab yang satu lagi bang. Apa itu? Itu rehab. Oh, iya. Jangan itu bang. Oke. Ya, itu di luar pembahasan. Itu dia ya. Oke, ini masuk nih bang. Oke. Dari Kak Anggita Devi Anggreni. Halo Kak Anggita. Bang, kemarin tanggal 6 bulan 7 aku bayar, sempat nunggak memang, tapi nggak ada denda. Cuman sampai sekarang belum aktif ya bang. Kenapa itu? Tanggal 6 bulan 7 ya? Iya, tanggal 6 bulan 7. Oh oke. Ya baik, untuk Kak Anggita, memang beberapa kita ada cek, terutama yang pembayaran di bulan Juli dan di bulan 6. Jadi memang ada satu tanggal sepertinya memang agak lambat itu bang prosesnya. Jadi teman-teman yang udah bayar nggak aktif. Jadi untuk kasus-kasus seperti harus kita push. Yes. Ya, itu harus kita lapor. Tapi teman-teman nggak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman yang punya aplikasi Pandawa, Wis, ini dia. WhatsApp, bisa dari WhatsApp, nanti kliknya di menu pengaduan atau dari mobil JKN bang. Mobil JKN juga. Ya, sampaikan aja keluhannya. Pembayaran dilakukan tanggal berapa Juni, kemudian sampai sekarang BPJS yang nggak aktif. Itu nanti kita bisa telusuri untuk pembayaran dan melakukan proses aktivasi. Jadi itu memang harus dilaporkan. Mohon maaf ya kak, karena memang mungkin ada beberapa yang peserta membayar itu bug di kita, jadi statusnya masih nonaktif gitu. Yes, benar. Tinggal ditindaklanjuti aja teman-teman. Iya, tinggal dilaporkan. Nanti akan diselesaikan. Iya, benar. Oke, selanjutnya dari Kak Chelsea Morena nih bang. Kak Chelsea, apa itu? Aku ada 2 vaskes aktif. Kalau aku nonaktifkan yang Bobby, aktifkan BPJS Kesehatan, harus tunggu berapa bulan ya? Gimana bang? Maksudnya dia dua BPJS? 2 BPJS dia bilang. Ada 2 vaskes aktif. Kalau kalau aku menonaktifkan Bobby ini apa ya? Program kayaknya dari provinsi. Program provinsi. Oke. Oke. Aktifkan BPJS Kesehatannya harus tunggu berapa bulan ya? Oke. Kita harus lurusin dulu nih bang. Iya, ini aktifnya ini dia satu nick itu tetap satu kepesertaan teman-teman. Benar. Iya, jadi untuk pastiin dulu nih kakak ini tergolong ke segmen yang mana, mending cek dulu nih di aplikasi kita mobile JKN. Mobile JKN benar. Atau di Pandawa gitu. Iya. Bisa juga. Jadi kalau Vaskes itu fasilitas kesehatan tingkat pertama itu seharusnya nggak ganda ya, itu tetap satu. Yes. Teman-teman pilih pasti pilihnya satu. Nah,
Untuk pengaktifan status kepesertaan untuk programnya Sumut Berkah dan sebagainya itu yang dari Propsu. Yes. Nanti teman-teman bisa melaporkannya ke Dinas Kesehatan dulu. Jadi pendataannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Bang. Iya, berarti jangan datang ke BPJS ya, Iya. Bang. Jangan, salah alamat berarti ya, Salah Bang. alamat ya. Bener, gitu ya teman-teman. Siap. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Rici nih Bang. Kak Rici, halo. Bang, mau tanya, Hmm. kenapa kalau kita dirawat di rumah sakit pakai BPJS udah 3 hari biasanya dipulangkan, belum sembuh padahal? Emang iya Bang? Enggak. Iya kan? Enggak. Hoax itu teman-teman. Enggak. Malah maksudnya balance ya. Beberapa Yes. pengaduan kita temukan malah pesertanya mau pulang walaupun dokternya nggak suruh pulang gitu. Bang. Iya. Balik gitu. Jadi, Terbalik ya. jadi balance teman-teman, ada yang melaporkan, ada yang pesertanya minta pulang tapi dokternya belum mengizinkan. Terus Iya. yang kedua kayak yang teman-teman bilang, serasa kayaknya belum sembuh tapi udah dipulangkan gitu. Iya. Tapi salah ya yang mengatakan bahwa pelayanan itu maksimal 3 hari, enggak. Itu nggak dibatasi. Yang pasti itu sesuai dengan esensi dokter. Indikasi medis. Ya, indikasi medis dan pasti sampai dengan pesertanya stabil, Bang. Benar. Jadi bukan sehat ya. Bukan Jadi yang kalau betul-betul sehat ya. iya, nanti kalau misalnya penyakit stroke gitu kan, kalau kita mengharapkan dia sehat kan kayaknya Iya, nggak bisa benar. sebentar kan. Jadi sampai dengan pasien stabil. Stabil. Atau berdasarkan dari anjuran dokter. Anjuran dokter. Iya. Yes. Jika teman-teman ada kendala, jadi memang kita di setiap rumah sakit Bang kita udah siapkan nomor pengaduan, Benar. jadi bisa dihubungi. Yes. Ya, Dan jadi itu dari- poster ya Bang? Poster. Benar. Iya, ada orangnya yang bisa dihubungi petugas pengaduan dan kita pastikan ya, kita klaim sekali lagi tidak ada pembatasan hari apalagi 3 hari. Itu nggak ada. Yes, benar. Berarti bisa dipastikan hoax teman-teman. Hoax, Kalau misalnya benar. bilang cuma 3 hari sudah disuruh pulang itu hoax. Iya. Yang benar itu sampai pasien itu stabil. Benar, Ya. sampai pasien stabil. Oke, selanjutnya dari Bang Hakim nih Bang. Ganteng-ganteng Hakim. kali ya Bang hostnya, narasumbernya. Pasti informatif semua. Terima kasih, Bang Terima kasih Hakim. Bang. Ya, kasih love-nya ya. Iya, kasih love, kasih tap-tap layar ya teman-teman, jangan lupa. Udah Oke. banyak ya, Bang, cepat ya. Iya Bang. Oke, Antusias teman-teman, nih. kami- Nih, 1K loh Bang yang nonton. Siap. Widih, halo teman-teman. Halo, kami tunggu nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang dari Kak Anggita tadi nih Bang. Halo, Kak Terus Anggita. kalau mau merubah anggota gimana Bang? Menambahkan anggota keluarga gimana tuh Bang caranya? Kita cek dulu ya, Bang. Yes, Jadi teman-teman kita kalau membahas administrasi, pertama kita kelompokkan dulu ini segmennya apa. Kalau misalnya pesertanya segmennya peserta mandiri yang bayar iuran itu syaratnya umum, Bang. Iya. KK, KTP, nomor rekening itu bisa. Kalau misalnya segmennya PNS, TNI, Polri itu SK, daftar gaji sama KK. Yes, benar. Iya. Itu tergantung segmen ya. Bang? Benar, kalau yang PBI yang penerima bantuan iuran yang gratis itu sepenuhnya melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Jadi tergantung segmennya, teman-teman. Yes, benar. Oke, semoga terjawab teman-teman. Iya, semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Dewi nih Bang. Halo Kak Dewi. Bang mau tanya, apakah pensiun di 2011 ada pencairan BPJS lagi di usia 60 tahun? Mohon maaf Iya. teman-teman, sepertinya salah alamat Salah alamat. teman-teman. Iya, kita Iya. dari BPJS Kesehatan tidak ada klaim mengklaim ya teman-teman. Benar. Iya, untuk jaminan pensiun itu adanya di BPJS Ketenagakerjaan. Kita Saudara fokus ke kita. kesehatan. Benar. Iya, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Lazi. Halo Kak Lazi. Orang tua saya udah lansia. Oke. Kak mau bikin BPJS yang gratis gimana caranya ya Kak? Baik teman-teman, untuk BPJS gratis ini memang pertanyaannya umum ya, banyak Yes. sekali teman-teman yang bertanya. Jadi sebenarnya BPJS gratis itu Bang, itu didata oleh kelurahan. Ya, nanti dari kelurahan dicek desilnya, baru mereka mengusulkannya ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Ya, jadi teman-teman untuk yang mau mendaftar sebagai peserta yang gratis, nanti lapornya ke kelurahan dulu, konfirmasinya ke kelurahan dulu. Cuman pastikan sebelum mendaftar cek dulu di Pandawa. Iya, karena banyak saat ini peserta yang mendaftar itu sebenarnya ternyata statusnya sudah aktif Bang, Sudah. gratis. Berarti sudah didaftarkan duluan sebenarnya Bang? Iya, jadi teman-teman pastikan dulu ya, karena cukup banyak peserta yang gratis udah didaftarkan sama pemerintah dan mereka nggak tahu Bang statusnya itu sudah terdaftar atau belum. Iya. Karena ceknya juga mudah banget ya kan Bang? Mudah. Nggak harus ke kantor. Nggak harus ke kantor. Dari WhatsApp Dari WhatsApp. Pandawa 0811 8165 165. Selamat pagi, siang, sore, Iya, bebas, ya. langsung dilayani. Siap. Satset semuanya ya kan Bang? Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Arfi. Halo Kak Arfi. Pak, kalau kita misalnya udah nikah nih,
Apakah BPJS masih sama waktu masih ikut orang tua atau sudah berubah BPJS-nya? Nah, tergantung lagi segmennya teman-teman. Kalau teman-teman segmennya sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dari pemerintah, jika teman-teman menikah itu tetap berlanjut, nggak ada masalah. Itu tidak jadi dasar untuk penonaktifan, tidak. Itu tetap berlanjut. Benar. Nah, tapi untuk peserta yang sebagai tanggungan orang tua yang orang tuanya bekerja, misalnya pekerja swasta, TNI dan Polri, itu memang ada ketentuannya, Bang. Peserta itu ditanggung sampai maksimal umur 21, jika kuliah maksimal umur 25, atau sampai dengan dia bekerja atau menikah. Jadi kalau dia menikah umur 20 tahun pun, Bang, sebelum 21 itu di luar tanggungan. Udah nggak ditanggung lagi. Oke. Gitu ya? Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Iya. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kakak Milo Gemoy. Halo Kak Milo. Bang, kalau misalnya nama KTP berubah, apakah BPJS masih bisa dipakai? Terima kasih. Oke. Untuk namanya agak sensitif teman-teman. Jadi jika ada perubahan data itu wajib dilapor ke kita. Yes. Mau perubahan nomor handphone, nama, tanggal lahir, dan alamat dan sebagainya. Apalagi sampai NIK ya. Iya, itu benar. wajib dilapor. Ya, jadi teman-teman yang berubah namanya berubah jauh atau berubah satu huruf aja itu nanti biasanya di rumah sakit akan dikonfirmasi kembali. Teman-teman diminta untuk melapor ke BPJS Kesehatan. Nah, tapi untuk melapor itu teman-teman nggak perlu harus datang ke kita. Benar. Dari Pandawa Dari bisa, Pandawa udah bisa. pilih perubahan identitas. Sebenarnya dari mobil JKN Mobile bisa. JKN bisa juga. Pilih menu permintaan. Nanti kita bisa lakukan update secara online. Yes, benar. Berarti nggak harus serba offline, nggak ada lagi ya Bang? Enggak. Teman-teman untuk yang seperti itu udah luar biasa kita support ya. Benar. Semoga terjawab teman-teman. Oke. Selanjutnya ada juga dari Kak My Name is Run. Kak, my name is Ron. Oke. Kak mau tanya, kalau PIN mobile JKN-nya lupa dan mau ganti PIN tapi ternyata pakai nomor dulu yang udah nggak aktif, gimana caranya? Oke. Gimana tuh Bang? Jadi my name is Run ya. Run Kak namanya. Ini banyak ditemuin Kak. Jadi teman-teman yang download aplikasi Bang, ketika mereka lakukan registrasi, ternyata sudah terdaftar itu nomornya berbeda. Beda. Atau teman-teman yang sudah pernah download aplikasi mobil JKN, ternyata udah berganti nomor, teman-teman lupa passwordnya dan sebagainya. Nah, jadi untuk hal yang Kak Run lakukan, yang pertama itu Kak Run harus update data nomor handphone dulu. Nanti Kak Run chat ke WA Pandawa 08118165165 Kakak chat pagi, siang, sore bebas, nanti ada chat booth-nya. Kemudian pilih administrasi. Nanti dari administrasi diklik ada linknya Bang, perubahan nomor handphone. Yes. Nah, kalau untuk perubahan nomor handphone biasa prosesnya 1x24 jam udah selesai. Setelah berhasil, baru Kak Run bisa login lagi ke aplikasi menggunakan nomor yang baru. Gitu ya? Ya, udah bisa dari online saja. Dari online, bener. Itu dia. Oke, selanjutnya dari Kak Ipa Irmayani, Bang. Halo Kak Ipa. Pak, saya udah telat 6 bulan. Nggak bisa dicicil Pak bayarnya. Emang iya Bang nggak bisa? Kalau 6 bulan bisa, di atas Bisa, 3 bulan bisa. Bener. Yes. Di Bisa atas- ya teman-teman? Bisa. Dan itu mudah banget. Kakak kalau mau nyicil nanti dikasih simulasi juga di Mobile JKN kok. JKN, Iya. bener. Nanti coba dites-tes aja ya. Atau dari Pandawa juga bisa sekarang. Bener. Iya, Yes. di mobil JKN ya Kak. Benar. Oke. Selanjutnya ini juga sama nih Kak Manorsa Channel. Bang, aku Halo, udah Kak. nunggak 12 bulan. Apakah bisa dicicil? Bisa, teman-teman. Bisa. Langsung aja dicoba program kita yang namanya itu Rehab, rencana pembayaran bertahap. Udah 3.0 ya? Iya, udah 3.0. Terbaru. Teman-teman bisa nyicil harian, mingguan, bulanan. Bener. Oke, selanjutnya dari Kak Hani Cute. Kak Hani, halo. Bang mau tanya, anak saya pecah kakak, tapi orang tuanya mau aktifkan BPJS. Kok anak-anaknya masih ikut bayar si bapak ya? Oke. Mungkin saya jawabnya general dulu ya Bang. Yes. Saya jawab general dulu ya teman-teman. Jadi daftar BPJS itu mengacunya ke kartu keluarga Bang. Iya, benar. Jadi kalau si anak pun ikutnya ke kakak neneknya, statusnya sebagai cucu, berarti ketika anak didaftarkan itu satu keluarga nenek itu wajib didaftarkan. Ya, jadi walaupun dia pisah sama ibunya, berarti berada di posisi kakak siapa dia, itu didaftarkan satu keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah terdaftar pasangan suami istri atau keluarga, ya, misalnya anaknya sudah menikah, sudah punya kakak baru, itu dilapor ke kita, ya, untuk dipisahkan tagihannya.
termasuk juga anak, misalnya sama suami sudah tidak bersama, sudah cerai, kemudian ada kakak yang terbaru, anaknya ikut dengan ibu, itu dilapor ke kita. Pemisahan data bisa juga dari sini bang. Iya. Dari Pandawa ya bang? Dari Pandawa administrasi nanti pilih menunya pembaharuan kakak. Itu kakak. bisa. Diperbarui datanya, dipisahkan sesuai dengan kakak yang terbaru. Yes, benar. Mudah banget teman-teman. Mudah, iya. Yes. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Gina Khairul 73. Halo Kak Gina. Kak, kalau PBI JKN belum pernah dipakai dari tahun 2025. Oke. Punya anak, apakah bakal hangus nggak ya? Hangus nggak tuh? Maksudnya BPJS-nya dia? BPJS-nya non aktif atau hangus nggak tuh? Oh dia kalau terdaftar PBI, JKN belum PBI. pernah dipakai pada tahun 2005 punya anak. Apakah oke. Jadi teman-teman untuk peserta PBI itu ketentuannya ada di Kementerian Sosial. Ya salah satunya bang yang menyebabkan peserta PBI itu non aktif, misalnya pesertanya dianggap sudah mampu. Sudah mampu. Atau mohon maaf meninggal. Yes. Iya itu ya kriteria teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nggak digunakan itu nggak masuk kriteria, biasanya aman, nggak ada masalah. Itu akan tetap aktif. Yes, Gitu benar. ya. Tapi kita memang anjurkan buat teman-teman biar pasti nih, biar nggak ragu nih bang, aktif Nggak apa ragu. enggak ya. Oh iya, mending benar. dicek aja. Ceknya langsung Cek dari dari Pandawa boleh. Pandawa. Dari Mobile JKN juga Mobile JKN boleh. Iya itu penting dicek ya Yes, teman-teman. Benar. Iya. Biar nggak ragu Nggak ya kan ragu, bang, nggak bimbang iya. gitu. Iya. Ya teman-teman. Selanjutnya nih bang, Oke. ada dari Don't Worry. Oh don't worry, benar. Don't worry, benar. Min, aku dari kota A, tapi Iya. pengen USG di kota C. Itu bisa pakai BPJS nggak? Atau harus minta rujukan dulu di kota A? Oke. Jadi rujukan itu sifatnya dia zonasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman wilayahnya misalnya di kota Siantar, kemudian teman-teman mau pakai di Medan, itu nggak bisa Vaskes pertama itu merujuk langsung ke Medan. Itu yang pertama. Nah, dalam kondisi teman tadi mau USG di kabupaten yang berbeda, itu teman-teman kembali berobat bang, ulang dia. Iya. Bukan ngulang sih, bahasanya kayak teman-teman berobat ke Vaskes pertama di kota yang baru, misalnya ke puskesmas yang di sana. Kemudian nanti dari puskesmas sana menganjurkan USG di rumah sakit yang di sana. Oke. Ya, jadi kembali ke FKTP untuk dirujuk ke FKRTR, gitu ya teman-teman. Berarti dia nggak dari yang A bisa langsung ke C, nggak bisa bang. Berarti harus dari FKTP yang di C baru Iya. dirujuk ke rumah sakit yang di C. Benar, ya. iya. Jadi teman-teman berobatnya ke daerah situ, ke puskesmasnya dirujuk ke rumah sakit daerah situ. Situ. Dan harus pindah Vaskes dulu ya, kalau Yes. misalnya itu teman-teman akan lama di daerah itu. Iya benar. Karena pindah Vaskes juga mudah banget bang sekarang bang. Udah. Bisa pakai Mobile JKN, Mobile JKN, teman-teman. iya. Mudah banget. Lagi-lagi kita anjurkan teman-teman Mobile untuk JKN itu penting. Mobile JKN. Penting, Benar. Bang. Penting banget, benar. Bisa antrian online, bisa screening, bisa update data, update data, bener, bisa lihat kartu. Bener. Bener. Waduh banyak banget. Daftar rehab. Daftar rehab bisa juga, bener. Ada bugar juga, waduh. Bugar, iya. Yang terbaru Banyak kita udah update-nya luar biasa. Ada bugar untuk olahraga juga bisa. Yes, benar. Oke, selanjutnya bang dari kakak Nemar. Kak Emma, halo Kak. Kalau tadinya ikut PBI pusat, terus diblokir, nah misalnya diubah jadi PBI yang di daerah, tetap bisa gratis nggak kak? Oh iya benar. Jadi Kak Neymar ini kayaknya paham dia ya. Jadi yang gratis itu teman-teman, ada yang gratisnya itu dari pemerintah pusat. Kemudian ada yang gratis dari pemerintah daerah. Iya. Jadi kalau yang dari pusat ini biasanya pendataannya itu ke dinas sosial. Yang dari daerah pendataannya oleh dinas kesehatan. Jadi teman-teman yang sudah tidak aktif dari yang pusat mau mengusulkan yang daerah, nanti coba konfirmasinya ke dinas kesehatan setempat. Benar, Ya, Bang. ya. Biasanya dari puskesmas pun ada bang, Biasanya. kadernya yang mendata. Benar, nanti dipastikan aja teman-teman. Karena tiap daerah mungkin punya regulasi berbeda. Berbeda-beda. Yes. Cuman itu kembali tergantung kuota, daftar tunggu, dan anggarannya ya teman-teman. Yes, benar. Itu ya teman-teman, coba diajukan aja. Coba diajukan, siap. Oke, selanjutnya dari Beptimus, ribet ngurusnya? Enggak ada yang ribet teman-teman. Coba Enggak ribet bang. enggak ribet, sumpah. Iya. Coba tanyain lagi apa-apa yang ribet biar kita jelasin nih. Mungkin Bener, iya. caranya mungkin belum ke edukasi atau gimana biar Bener, kita iya. inilah fitur ini untuk ngasih tahu nih teman-teman bahwasanya itu fitur kita itu udah banyak yang memudahkan Banyak, loh. bener. Ada Mobile JKN, ada Pandawa, Care Center, ada Care 165 itu Center, bisa. benar. Dari barcode pun udah ada. Dari barcode, ya benar banget. Iya. Bahkan nih misal buat teman-teman yang mau aktivasi Terima kasih, kembali, Kak Gaby. bisa dari ini bang, bisa dari form yang di kiri bawah ini. Oh iya, Ada. kita ada. Iya, nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita, ya. Iya.
Oke, selanjutnya Bang. Dari KS, ada locker nggak Bang? Ada nggak bang? Nah, untuk locker sendiri teman-teman, kita kemarin baru aja close Bang. Close. Oh, Iya. oke. Tapi ada terus ya? Oh iya, iya. Jadi buat teman-teman, belum close kok Bang. Di tanggal 28 besok berarti ya. 28 besok, Besok, teman-teman iya. ya, dicatat ya. Dicatat Kita ya, masih teman-teman. ada lowongan untuk Magang. magang. Yes. Dan itu informasinya udah dicantumkan di akun official kita. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan lagi, di follow aja akun Di-follow. official kita di BPJS Kesehatan _RI. Siap. Itu dia. Oke. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kakak Mimi. Halo Kak Mimi. Kak, gimana waktu gadis ada BPJS dan Oke. menikah? Apakah bisa dipakai BPJS gadis setelah menikah? Ya. Jadi Kak, sebenarnya Kakak cek dulu ya dari Pandawa ini atau dari mobil JKN untuk cek status keaktifan. Selama Kakak cek statusnya aktif berarti bisa digunakan, Bisa. nggak ada masalah. Benar. Mau dia dulu dapatnya waktu gadis, waktu masih kecil atau sudah menikah, yang penting Kakak kalau ceknya di sini di Pandawa atau mobil JKN statusnya aktif itu bisa digunakan. Yes, Ya. dicek aja dulu Kak, biar nggak ada. Dicoba iya. Dicoba. Mudah banget. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Pitaloka. Halo Kak Pitaloka. Bang, saya nunggak 5 tahun, tapi Oke. suami dapat BPJS Kesehatan dari tempat kerja dan sudah aktif. Terus BPJS yang nunggak gimana itu Bang? Nah, oke. Jadi teman-teman untuk yang suaminya sudah bekerja itu kan sebenarnya secara hak Bang sudah bisa mendaftarkan istri dan anak-anak maksimal Yes. 3 orang. Nah, Cuman untuk yang terkendala masalah tunggakan, jadi solusinya ada 2. Yang pertama-tama teman-teman bisa lunaskan dulu. Nanti setelah dilunaskan, dilapor ke PIC perusahaan, maka itu akan ditarik ke tanggungan suami di perusahaan. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, mau nunggaknya 5 tahun, Yes. 7 tahun, 4 tahun, itu otomatis secara sistem BPJS menagihkan di 2 tahun, Bang. Bayarnya 2 tahun aja, itu udah otomatis nanti teman-teman bisa cek. Setelah teman-teman bayar silahkan diajukan. Yes. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, nanti misalnya uangnya belum ada nih, uangnya belum cukup. Nanti hubungi PIC-nya, nanti akan ada form pengakuan utang namanya Bang. Oke. Iya, jadi form itu yang diisikan dan dilampirkan pengajuan oleh perusahaannya ke BPJS Kesehatan, maka itu juga bisa diakomodir. Ya, jadi 2 tadi ya, dilunaskan atau pengajuan form untuk pengakuan utangnya, itu bisa. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Semoga terjawab ya Kak. Yes. Kayaknya bagus tuh Kak, disegerakan ya. Iya, Biar nggak benar. terlalu lanjut. Iya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Uti nih Bang. Halo Kak Uti. Kak, kalau peserta sudah meninggal, untuk menonaktifkan BPJS-nya gimana ya? Oke. Jadi teman-teman kita udah punya jargon yang luar biasa. Yang pertama itu ada mobil JKN, kemudian ada Pandawa. Untuk administrasi bisa pakai yang Pandawa. Nanti teman-teman bisa chat pagi, siang, sore, nanti ada chatbotnya. Chatbotnya pilihannya informasi, pengaduan, sama administrasi. Teman-teman pilih administrasi. Kemudian nanti ada linknya diklik. Kemudian pilih menu penonaktifan peserta meninggal dunia. Teman-teman tinggal upload datanya sama surat meninggalnya. Itu bisa Pak. Dan diproses paling lama 3 hari kerja. Itu paling lama loh Bang. Itu udah paling lama ya Bang? Iya, biasa Berarti- 1 hari itu udah selesai. Nah, nanti Hmm. tinggal ada balasannya. Yes, gitu ya teman-teman, mudah banget. Gitu ya? Nggak harus ke kantor berarti ya Bang? Enggak. Enggak. Oke, Siap. semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kakak Dani 45. Halo Kak Dani. Kak, cara pindah vaskes gimana? Mana Bang cara Oke. pindah vaskes? Teman-teman. Jadi sebenarnya muaranya ada di sini, Pandawa dan Mobile Mobile JKN. JKN. Ada juga care center Bang. Ada. Bisa. Jadi teman-teman yang mau merubah vaskes itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa puskesmas, klinik atau dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau teman-teman mau ubah boleh per 3 bulan sekali. Per 3 Jadi bulan. setelah 3 bulan saya mau ganti tukar lagi boleh. Boleh. 3 bulan lagi boleh, gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama bisa aksesnya dari mobil JKN, ini yang lebih mudah. Setelah teman-teman registrasi, daftar, pilih menu perubahan data. Kemudian nanti teman-teman bisa tentukan mau di vaskes yang di mana, itu bisa. Atau dari Pandawa juga bisa. Diklik, kemudian disimpan nomornya, lalu dicek, pilih administrasi perubahan data vaskes, nanti tinggal difoto orangnya sama KTP-nya teman. Kemudian teman-teman pilih mau kemana. Atau dari care center 165 bisa.
di telepon ya. Kalau ini yang pakai pulsa. Jadi teman-teman hubungi kita care center, nanti penyampaian data, baru penyampaian tujuannya apa, mau pindah vaskes itu nanti bisa langsung diproses. Mudah. Benar, mudah banget. Pokoknya muaranya itu di mobile JKN. Mobile JKN itu yang kami paling saranin untuk di-download ya kan. Iya, saran itu banget. saran banget. Benar banget. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Iya. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Yanti Situmorang nih Bang. Halo Kak Yanti. Bang, bayi udah 3 bulan, lupa daftarin nama ke BPJS, masih bisa didaftarin via online nggak ya? Ini mengubah data, mengupdate data atau daftar sama sekali ya pertama awal? Kayaknya daftar awal nih Bang, karena bayi udah 3 bulan, mungkin baru lahir ya. Oke. Baru lahir. Jadi teman-teman untuk sesuai dengan ketentuannya, bayi itu wajib didaftarkan ketika lahir paling lama 28 hari Bang. Jadi paling lama 28 hari itu wajib sudah didaftarkan. Biasanya kalau lahirnya di rumah sakit, itu rumah sakit langsung mendaftarkan ke sistem BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal rumah sakit tidak mendaftarkan dan teman-teman juga belum melaporkan ke BPJS Kesehatan, umurnya sudah lebih dari 3 bulan, itu syarat yang pertama wajib masuk KK dulu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan, wajib masuk ke kartu keluarga, si bayi harus sudah punya nama dan nomor induk kependudukan. Setelah berhasil, sudah punya kakak, mendaftarkan anak, untuk peserta BPJS Mandiri yang bayar iuran, bisa dari mobile JKN. Pilih menu penambahan anggota keluarga. Nah, atau nanti bisa dari Pandawa. Cuman fokusnya di mobile JKN dulu ya. Nah, untuk peserta PNS, TNI, Polri, pegawai swasta mendaftarkan anak, itu silakan aksesnya dari Pandawa. Dari Pandawa Bang, penambahan anggota keluarga itu bisa. Untuk peserta mandiri ini perlu kita ingatkan kembali. Jadi bayi-bayi, mohon maaf, yang telah dilaporkan sesuai dengan regulasi yang ada itu membayar iuran semenjak bulan dia lahir, Bang. Benar. Iya. Jadi kalau umurnya udah 3 bulan, kita mendaftar itu nggak nunggu 2 minggu. Daftar, iurannya sudah terbentuk 3 bulan, setelah dibayar aktif dan sudah bisa langsung digunakan. Langsung bisa ya Bang? Langsung digunakan. Jadi jangan ditunda ya Kak. Yes, disegerakan daftarnya. Iya, benar. Siap. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Ana Hutapea. Halo Kak Ana. Bang, mau nanya. Oke. Di BPJS kelas 3 udah tidak aktif lagi. Iya. Kalau mau buat baru lagi, apakah bayar dulu? Yang BPJS kelas 3 tadi. BPJS kelas 3 ini statusnya apa Bang? Mandiri kah? Sepertinya mandiri Bang. Oke. Makanya dia tidak aktif karena premi mungkin ya. Izinnya teman-teman nanti untuk yang bertanya boleh dibantu juga untuk status segmennya karena berbeda segmen akan berbeda perlakuannya. Yes. Kalau untuk peserta mandiri yang non aktif artinya kan dia menunggak iuran, jadi harus dibayarkan dulu. Yap, benar. Kalau misalnya yang kelas 3-nya yang dimaksud dari pemerintah yang sudah tidak aktif itu daftar ulang nggak ada bayar tunggakan. Yes. Jadi dia mulai bayar iurannya semenjak kapan dia mendaftar. Seperti itu ya. Jadi kalau peserta mandiri dia nggak ada istilah non aktif, kalau menunggak ya silakan dilunaskan tunggakannya. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Baik. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, dari Bu Win. Halo Bu Win. Bang, kalau kartu BPJS-nya hilang gimana? Gimana Bang? Gimana? Gimana Bang kalau hilang Bang? Waduh. Kartunya. Yes, kartunya yang hilang Bang. Jadi teman-teman, ini programnya sudah berjalan dari tahun 2022 bahwa kita tidak lagi menerbitkan kartu identitas peserta atau KIS itu kita nggak terbitkan lagi. Kenapa? Sekarang sudah dipermudah. Teman-teman cukup memanfaatkan KTP, teman-teman sudah bisa berobat. Jadi kalau KTP, Bang? iya KTP. Jadi kalau dulu Bang, kita nggak bawa kartu lupa, ya kita lagi sakit, kita harus pulang dulu ngambil kartu. Iya benar. Sekarang enggak, sekarang cukup pakai KTP. Kalau mau lebih Gen-Z lagi, teman-teman bisa download aplikasi mobile JKN, nanti ada kartu KIS digital. Jadi cuma ditunjukkan aja udah bisa dilayani. Udah bisa ya Bang? Iya. Keren banget. Greget Bang, Iya. pingin dipegang nih Bang, biar ada kartunya. Bisa nggak Ya, dicetak? bisa cetak sendiri bisa. Ya, Oke. cetak sendiri dari cetak kartu di aplikasi mobile Mobile JKN. JKN. Cuman untuk fisik itu memang kita dari BPJS Kesehatan tidak terbitkan lagi ya teman-teman. Yes, benar. Gitu ya Sudah teman-teman. dipermudah. Iya, semua udah serba digital sekarang ya kan? Kalau Oke, anak bayi baru selanjutnya nih teman-teman. Kita baca lagi. otomatis bayinya harus tanggung pemerintah. Bisa nggak jadi mandiri? Kalau itu bisa. Bisa. Apa itu? Dari Kak Mimi. Kak, kalau kelas 3 pindah ke kelas 2
apakah kita harus melapor lagi? Nah, jadi buat teman-teman yang pindah kelas itu juga bisa diakses di Mobile JKN aja teman-teman. Di situ nanti ada perubahan data peserta, tapi ada syaratnya. Kalau buat teman-teman yang mau pindah kelas, itu teman-teman harus selama 1 tahun dulu di kelas tersebut. Iya. Iya benar. Karena teman itu tadi Bang, Kak Mimi mau pindah nih Bang, kelas dari kelas 3 ke kelas 2. Ke kelas 2. Nah, Oke. jadi ada syaratnya ya kan Bang. Dia harus selama 1 tahun dulu di kelas 3 tersebut baru bisa dipindah. Dan itu pindahnya gampang banget teman-teman. Bisa dari Mobile JKN lagi-lagi Bang. Mobile JKN lagi-lagi. Lagi-lagi Mobile JKN teman-teman dan juga dari Pandawa. Iya. Kemudian nanti setahun lagi mau rubah lagi bisa, Bang. Iya. Yang penting sudah setahun boleh. Boleh gitu ya. Setahun boleh, teman-teman. Oke, selanjutnya Bang. Ada juga pertanyaan dari Kakak Winartiningsi. Kak Winartiningsi. Bisa nggak ya Bang, kita dari BPJS berbayar mau pindah ke BPJS gratis? Gimana ya caranya? Gimana caranya? Gimana caranya teman-teman? Teman-teman. Jadi pada dasarnya sama ya. Mau peralihan dari yang berbayar ke yang gratis atau yang non aktif ke yang gratis atau pengusulan awal peserta yang gratis itu semuanya sama prosedurnya. Teman-teman harus melapor melalui kelurahan atau desa masing-masing. Nanti dari desa mendata warga yang tidak mampu sesuai dengan desilnya dan desa yang akan mengusulkan ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan kabupaten kota. Cuman teman-teman itu nanti tergantung validasinya ya, kesesuaiannya, kemudian kuota, anggaran dan daftar tunggunya. Gitu ya teman-teman. Nanti bisa dikolek informasinya di kelurahan atau biasanya di kader di desa itu bisa dikonfirmasi dulu. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya Bang dari Kak Delan Tutung. Halo Kak Dela. Kak, saya udah terdaftar di Mobile JKN sudah sangat lama. Sudah lama. Tapi ketika saya login lagi, nomor HP dan emailnya sudah hilang. Gimana cara saya login ke Mobile JKN? Benar. Oke, itu kasusnya cukup banyak terjadi teman-teman untuk data yang sudah berubah, terutama nomor handphone dan email. Jadi teman-teman untuk perubahan nomor handphone dan email teman-teman bisa lakukan melalui WhatsApp Pandawa. Pandawa. Iya. Jadi yang harus kakak lakukan, kakak akses dulu WhatsApp kita Pandawa 0811 8165165. Kakak chat, kemudian nanti ada chatbotnya otomatis, pilih menu administrasi, kemudian ada linknya diisi perubahan data nomor handphone dan alamat email. Biasanya 1 kali 24 jam itu sudah diproses. Kakak selanjutnya bisa masuk kembali ke aplikasi Mobile JKN. Jadi dilaporkan dulu perubahan datanya ya Kak? Benar, dilaporkan aja Kak, langsung. Siap. Oke, selanjutnya dari Kak Mimi nih, Bang. Halo. Kalau di kelas 2 yang mandiri berapa ya? Iurannya? Iurannya? Ih, Gampang banget. kita kelas 2 100.000 100.000 per jiwa. per orang per bulan. Yes. Ya, jadi kalau di kakaknya ada 3 orang berarti 300.000 per bulan ya. Kalau yang kelas 1 Bang 150.000. 150. Iya. Yang kelas 3 sebenarnya 42.000, cuman disubsidi pemerintah 7.000, jadi teman-teman membayarnya 35.000 per orang per bulan. Yes. Obat, dokter, pelayanan kita semua sama, yang beda hanya ruang rawat ketika teman-teman dirawat di rumah sakit. Gitu ya? Gitu ya teman-teman. Karena kita sesuai dengan mutu kita Bang. Mudah cepat setara. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Ica. Halo Kak Ica. Bang mau tanya, BPJS saya sudah 5 tahun yang lalu dinonaktifkan karena nunggak. Terus kalau mau aktifkan harus bayar ya? Oke. Ya, untuk teman-teman yang statusnya menunggak iuran itu BPJS kan tidak aktif. Jadi kalau mau mengaktifkannya ya dilunaskan tunggakannya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi peserta yang menunggak lebih dari 2 tahun, di sistem kita otomatis tagihannya berhenti di 2 tahun, Bang. 2 tahun aja Iya, ya? 25 bulan. Nah, jadi kalau kelas 3 itu misalnya 35.000 di 25 bulan bayarnya sekitar 875.000. Itu udah stop, nggak nambah lagi. Nggak nambah. Jadi mau nunggaknya bertambah tahun, bertambah bulan itu tagihannya tetap tagihan maksimalnya segitu. Ya, jadi nanti kakak bisa cek lagi. Kalau statusnya menunggak, kakak lunaskan itu akan otomatis aktif di hari kakak membayar iuran. Itu udah otomatis kan. Yes, benar. Gitu ya, Gitu ya. Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Aku Cinta. Aku cinta. Kalau desil 6, bisa daftar Mobile JKN gratis nggak Bang? Mobile JKN gratis. Oke. Kita luruskan dulu ya. Iya.
Kalau Mobile JKN itu aplikasinya bang. Aplikasi. Iya, jadi mau semuanya segmen peserta pun bisa. Registrasi aplikasi itu nggak ada masalah. Nggak dicek segmennya apa teman-teman, bebas. Siapapun bisa download aplikasi. Tapi kalau yang kakak maksud mendaftarkan sebagai BPJS gratis yang tanggungan pemerintah, status kepesertaannya itu kembali ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Biasanya yang diutamakan itu kak desil 1 sampai desil 5. Desil 1 sampai desil 5. Iya. Yes, coba diajuin aja ya. Diajuin dulu ya kak. Karena kita nggak bisa klaim juga ya bang, kan bang. Benar. Karena itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Iya, teman-teman. maaf ya. Tapi desil itu bisa divalidasi ulang loh bang. Misalnya kita benar. desil 6. Ternyata kita merasa kayaknya kita nggak di desil 6. Desil Kita 6. bisa lapor ke kelurahan untuk divalidasi kembali, disesuaikan kembali sesuai apa tidak. Gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih bang. Selanjutnya. Ada juga dari Kak Seriasi. Seriasi. Hai. Bang, kalau mau pindah Vaskes lewat Mobile JKN, tapi nomor HP sudah hilang atau nggak aktif gimana? Waduh, lagi-lagi ya. Iya. Ini Mobile JKN-nya udah masuk atau belum ya bang? Iya, tadi katanya udah masuk nih. Kalau Mobile JKN-nya sudah masuk ya nggak ada masalah ya. Kalau pemindahan Vaskes itu bang kita nggak diminta nomor handphone lagi. Benar. Kita cukup pakai PIN yang sudah pernah kita daftarkan. Tapi kalau misalnya aplikasinya sudah log out, teman-teman lupa passwordnya, kemudian teman-teman mau coba update password yang baru, tapi nomor handphone yang lama, yang baru ini sudah tidak sesuai lagi sama yang terdaftar dulu, teman-teman lakukan dulu perubahan data di WhatsApp Pandawa kita. Di chat kemarin pilih administrasi, isi linknya perubahan data peserta. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih bang, ada dari Kak Outlet Laundry Siantar. Widih, dari Siantar juga nih. Kak, apakah benar kalau mau daftar untuk berobat ke Vaskes harus melalui Mobile JKN? Emang iya bang? Kalau untuk ke rumah sakit sekarang diprioritaskan. Iya, jadi teman-teman, karena rumah sakit itu kan banyak ya bang? Iya benar. Iya, peserta yang rujukan, yang kontrol ulang. Misalnya sehari jadwalnya ada 30. Nah, jadi teman-teman supaya lebih mudah, supaya terkontrol, teman-teman bisa pakai aplikasi Mobile JKN untuk daftar antrian di rumah sakit. Online ya, Iya, itu lebih mudah. Iya, jadi daftarnya untuk bulan depan, minggu depan kita udah bisa ambil bang dari hari ini. Jadi itu mempermudah. Untuk yang di puskesmas, ya itu teman-teman bisa langsung berobat tanpa registrasi aplikasi. Cuman kalau teman-teman punya aplikasinya itu lebih membantu loh bang. Iya benar. Jadi sebelum teman-teman sampai berobat itu atau besok mau berobat, teman-teman udah bisa ambil antrian duluan dari aplikasi Mobile JKN. Jadi kita datang nggak nunggu lama udah bisa langsung dilayani. Iya. Berarti banyak banget manfaat Mobile JKN bang. Benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kak Androes. Halo Kak Androes. Bang, kenapa misalkan kita keluar kota atau berobat di luar kota harus pindah Vaskes dulu untuk berobat? Benar nggak bang? Gini. Jadi pada prinsipnya BPJS Kesehatan itu berlaku di seluruh Indonesia bang. Yap. Ya. Dalam hal teman-teman berada di luar kota, kita cek dulu. Maksudnya teman-teman menilai dirinya sendiri dulu. Teman-teman keluar kota itu dalam rangka kunjungan, bekerja, dalam waktu singkat atau lama. Kalau teman-teman cuma berkunjung ke Medan atau ke Jakarta kurang dari 3 bulan, nggak menetap di sana, ya itu teman-teman nggak usah pindahkan. Teman-teman bisa berobat di sana, itu dilayani, silahkan datang ke puskesmas atau klinik yang kerjasama, itu dilayani sebagai pasien tamu namanya bang. Itu tetap bisa. Dalam kondisi emergensi, teman-teman bisa langsung ke rumah sakit. Atau dalam hal misalnya indikasinya dirujuk, puskesmas atau klinik yang di sana tetap bisa merujuk. Itu yang pertama. Nah, untuk kondisi yang kedua, teman-teman ngerasa akan lama ini, misalnya kuliah atau kerja di sana, yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan, ya, itu sebaiknya teman-teman pindahkan. Nah, aku ke Jakarta ini bang, mau kerja, teman-teman pindahkan ke sana. Ya, itu lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya kita udah akan lama di sana, tapi teman-teman nggak pernah rubah, ya teman-teman waktu memanfaatkan sebagai pasien tamu itu juga ada ketentuannya, maksimal 3 kali kunjungan. Jadi pertama dilayani sama puskesmasnya, kemudian kedua dilayani juga bang. Ketika dilayani, kemudian puskesmasnya bertanya,
Pak, kalau ini Bapak berobat selanjutnya sebaiknya Bapak pindahkan dulu ke mereka. Karena Anjurkan ya, Bang. kalau udah berlanjut dan berlarut itu kan berarti bukan pasien tamu lagi, Pak. Iya, Udah benar. menetap namanya ya. Menetap. Gitu. Jadi kira-kira kalau sudah akan lebih lama dari 3 bulan, teman-teman silakan pindahkan. Pindah, Tapi ya. kalau belum ya nggak perlu. Gitu ya. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, Selanjutnya, ada juga dari Kak Butani. halo Kak Butani. Bang, kenapa pindah vaskes tunggu 1 bulan bisa digunakan untuk ke dokter spesialis, padahal bayarnya tiap bulan? Waduh. Oke. Jadi teman-teman secara filosofinya, kalau teman-teman rubah vaskes tingkat pertama, ya, teman-teman mau rubahnya di tanggal 1, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 30, itu terbacanya tetap tanggal 1 bulan berikutnya, Bang. Yes, benar. Berarti Iya. ini misalnya tanggal 28 nih. 28 Bang. nih teman-teman rubah. Berarti nanti aktifnya di tanggal 1 1 Agustus. 1 Agustus. Kenapa seperti itu? Karena kan kita ada cycle namanya, Bang. Cycle. Cycle. Karena kan kita setiap bulan itu BPJS Kesehatan membayarkan biaya kapitasi ke vaskes tingkat pertama. Jadi pemindahan vaskesnya itu berlaku di bulan berikutnya dan mulai terbaca kapitasinya di bulan berikutnya. Oke. Ya, jadi ini waktu yang tepat teman-teman Ya. kalau teman-teman mau rubah vaskes ya. Ini saatnya teman-teman. Iya, di 1 Di Agustus ujung. sudah terbaca. Iya, benar. Oke, selanjutnya dari Kakak Mama Bata. Halo Kak Mama Batak. Iya. Bang, BPJS saya kelas 1, tapi saya pernah rawat di rumah sakit tapi malah di kelas 2. Kenapa ya, Bang? Oke. Jadi teman-teman, jadi begini. Ketika teman-teman sakit, teman-teman di kelas 1 nih, masuk ke rumah sakit. Kemudian rumah sakit sampaikan, misalnya Pak, kita ruang kelas 1-nya kosong, gitu kan. Itu teman-teman jangan langsung percaya dulu. Yes. Karena kita untuk ketersediaan kamar di rumah sakit itu sifatnya sudah real time. Teman-teman bisa akses di mobile JKN. Mobile JKN. Iya, jadi ini real time. Real time. Ya, teman-teman bisa cek benar nggak kelas 1-nya itu kosong. Oke. Kalau misalnya kelas 1-nya kosong, secara regulasi teman-teman akan dititipkan di 1 tingkat di atasnya, Bang. Yes, berarti kayak Ke VIP. Hmm. Nanti mereka cek kalau ada VIP kosong, maka teman-teman dititipkan di VIP. Kalau misalnya, tapi titip ya, misalnya nanti kalau sudah ready kelas 1 lagi, teman-teman dikembalikan. Tidak menetap di VIP sampai dengan pulang. Nah, kalau misalnya kelas VIP-nya kosong, yang ready kelas yang di bawahnya, kelas 2, itu teman-teman diberikan ini Bang, kayak persetujuan. Mau nggak Bu dirawatnya di kelas 2? Karena yang kelas 1 sama VIP-nya kosong. Nah, yang di kelas 2 ini pun sifatnya titipan, nggak sampai dengan selesai di situ Ibu dirawat di kelas 2, enggak. Kalau misalnya besok atau 2 hari lagi kelas 1-nya sudah ready, Ibu dinaikkan ke kelas 1. Itu opsi yang pertama ditawarkan rumah sakit, atau yang kedua, secara regulasinya rumah sakit menawarkan, Ibu bersedia nggak kita rujuk ke rumah sakit lain yang ready nih kelas 1-nya, seperti itu. Jadi itu semuanya sebenarnya kembali ke persetujuan Ibu. Yes. Mau dititipkan di atasnya, tergantung jika ada kelasnya diturunkan, itu tergantung persetujuan Ibu, atau Ibu dirujuk ke rumah sakit lain yang ready kelasnya. Oke. Seperti itu ya. Benar. Berarti dikasih pilihan-pilihan dulu nih ya kan, Bang? Iya. Benar. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kakak Bakpao. Kakak Bakpao, halo. Kak, dulu waktu kerja di pemerintah, saya bayar iuran BPJS. Waduh, nyasar nih Bang, BPJS Ketenagakerjaan Oh, rupanya. iya. Mohon maaf Maaf ya, teman-teman, Kak. biar nggak misinformasi. Jadi teman-teman bisa langsung tanyain ke instansi terkait ya. Iya. Kita dari BPJS Kesehatan teman-teman. Jadi kita cuma bahas terkait BKN. JKN, benar ya. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Yada Pradana. Halo Kak Yada. Kak, kalau BPJS pemerintah sudah tidak aktif, Tidak mau aktif. buat ke Mandiri, kenapa nggak bisa NIK yang sudah terdaftar ya? Bisa Kak. Bisa dong. Kalau terdaftar BPJS pemerintah sudah tidak aktif, mau BPJS sendiri, kenapa nggak bisa nih sudah terdaftar? Oh, bisa ya Kak. Jadi kepesertaan itu sifatnya berkelanjutan. Jadi kalau kakak ini yang gratis sudah tidak aktif, kemudian kakak daftar BPJS Mandiri, sebenarnya nomor BPJS itu juga Bang yang dibawa. Iya juga ya. Iya, nomornya tetap 1. Baru nanti misalnya udah mandiri, kakak bekerja, dialihkan ke perusahaan, juga nomor yang sama. Nomor BPJS yang sama atau NIK yang sama. Cuman mungkin ini kalau yang saya tangkap,
kemungkinan besar waktu kakak terdaftar yang gratis itu nicknya nggak valid bang, yang dari pemerintah. Oke. Sehingga ketika kakak coba daftar BPJS Mandiri seakan-akan nick kakak itu belum pernah terdaftar. Nah, itu nanti kalau kita daftar kakak itu pasti terdetek di kita. Oh kakak udah pernah kok daftar dengan data yang lama ini, cuma nicknya aja yang nggak sesuai. Itu tinggal kita update, bisa. Gitu ya? Jadi tinggal kita update aja berarti ya bang. Iya. Oke, selanjutnya dari Bang Hans Antonov 3 nih. Halo, Halo Bang. Bang Uji. Halo. Ini siapa nih Bang? Halo Bang Hans. Halo Ini Bang. teman SMA atau teman kuliah ya, Bang Hans? Reunian nih Bang. Iya. Oke, selanjutnya dari Kak Lira. Halo Kak Lira. Bang, ngambil kelas 2 dan tidak mampu bayar dan dendanya sudah banyak. Oke. Udah gitu aja. Coba dijelasin lagi nih apa yang mau dikasih solusi, karena kalau misalnya kayak gitu kita bisa kasih solusi. Yang pertama nih buat teman-teman yang mau ngaktifin lagi, Iya. kita bisa alihin ke PBI sebenarnya kan PBI Pak. bisa. Bisa. Terus misalnya mau aktifin mandiri ya harus dilunasi secara Benar. kontan. Tapi kita ada juga fitur namanya itu rehab teman-teman. Rehab. Rencana pembayaran Rehab. bertahap. Jadi bisa dicicil tuh Kak. Tadi kan karena tidak mampu dibayar sekaligus mungkin ya. Jadi gitu ya, dua solusi. Dan peserta yang menunggak itu Bang, Iya. kelas 2 kondisi menunggak bisa turun kelas loh Bang. Bisa ya Bang? Bisa. Oke. Jadi misalnya kakak ada 3 orang, kan per bulannya 300.000. 300. Kakak berat nih, yaudah biar lebih nggak terlalu besar, jadi diturunkan ke kelas 3. Jadi kan bulan depannya namanya nggak banyak, 105.000. Oh, iya. Jadi bisa kondisi menunggak diturunkan kelasnya, boleh ya kak? Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kakak Fani FN. Kak Halo Fani. Kak, kalau Halo. untuk akun JKN yang Iya. email dan rekeningnya ganti, apakah bisa diganti juga? Bisa, Bisa? semuanya bisa. Iya. Ya benar. maksudnya update data nama, karena ada perubahan data, tanggal lahir, kemudian nomor handphone, kemudian email itu bisa dirubah karena semuanya muaranya di mobil JKN dan mobil JKN-nya nggak bisa diakses karena nomor emailnya sudah berbeda atau nomor handphone, jadi teman-teman bisa pakai yang Pandawa. Iya, gitu ya. Gitu ya Namanya teman-teman. dari Pandawa. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Novi Culen. Halo Kak Novi. Kak, saya awalnya dibayarin perusahaan, Mm-mm. terus saya mau lanjutin mandiri, gimana ya caranya? Oke. Jadi teman-teman yang sebelumnya dari perusahaan sudah tidak aktif, teman-teman bisa mendaftar sebagai peserta mandiri yang bayar iuran. Tapi masih banyak yang beranggapan Bang, itu kami bayarnya apa dari semenjak nonaktif perusahaan? Enggak kan? Jadi kakak membayar iurannya mulai dari bulan kakak mendaftar. Misalnya kakaknya nggak kerja dari perusahaannya dari tahun 2022. Nah tahun ini mendaftar, jadi bayar iurannya mulai dari bulan ini mendaftar. Jadi nggak menghitung semenjak nonaktif. Kalau kakak punya aplikasi mobil JKN, ini kakak bisa langsung melakukan perubahan segmennya sebagai peserta mandiri dari aplikasi mobil JKN, pilih menunya perubahan data, kemudian nanti pilih segmennya mandiri, atau dari Pandawa Bang. Pandawa bisa juga ya Bang? Iya, peralihan jenis kepesertaan itu bisa. Itu ya kak, dicoba ya. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari kakak Elmika Evani. Halo Kak Elmika. Bang, kami terdaftar BPJS gratis dulu, anak belum masuk kakak. Oke. Anak tidak terdaftar menjadi PBI. Gimana caranya masukkan anak ke PBI ya? Sama kak, tetap diusulkan ulang. Kakak nanti melapornya ke kelurahan. Jadi dari kelurahan itu didata dan diusulkan kembali. Cuman kita nggak bisa bahasanya. Kita maksudnya begini. Itu nanti dari kelurahan mendata, mereka mengusulkan, dan tapi nggak semata-mata itu bisa langsung diakomodir ya kak. Karena kan itu kita nanti mereka akan mengusulkan tergantung dari kuotanya, sisa anggarannya, sama daftar tunggunya, begitu ya kak. Kalau dari kita solusi yang cepat bang, kakak bisa daftarkan sebagai peserta BPJS Mandiri yang bayar iuran. Yes. Dan kakak nggak perlu khawatir. Kalau misalnya di kakaknya ada 4 orang, yang 3 gratis, yang adik belum terdaftar, jadi adik sendiri aja yang mandiri, yang lainnya tetap gratis. Ya, Gitu. benar. Iya, Berarti kan? nggak ngikut semuanya ke bayar, enggak teman-teman ya. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Luxelai. Halo Kak Lu. Bang, kontrol BPJS belum waktunya. Semisal kontrol mandiri untuk kontrol BPJS bulan depan masih berlaku kan?
Kontrol BPJS belum waktunya. Semisal kontrol mandiri untuk kontrol. Boleh dijelasin Boleh sedikit dijelasin ya kak ya? Iya. Kalau kontrol itu nggak ada masalah kak. Yang Iya. penting sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan surat kontrol kakak bisa akses. Yes. Dan ada aplikasi mobil JKN juga kakak bisa ambil antrian online. Benar. Jadi sesuai jadwalnya itu nggak ada masalah kak. Ya kak. Oke, selanjutnya dari kakak Revasya Pohan 2. Bang, dulu aku dapat dari pemerintah, tapi aku nggak pernah pakai karena nggak pernah sakit. Gimana bang? Bagus dong teman-teman. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya kakak. Karena BPJS ini sebenarnya asasnya kan gotong royong. Jadi iuran teman-teman yang sehat ini membantu teman-teman kita yang sakit. Itu dia. Jadi teman-teman walaupun nggak sakit, jadi sebenarnya teman-teman berpahala karena iuran yang teman-teman bayarkan digunakan untuk membiayai peserta masyarakat yang sakit. Sakit, gitu ya. Dan bagus dong kalau misalnya sehat terus ya kakak. Iya, sehat terus ya kakak, sehat Iya. selalu. Mati nggak bang kartunya? Nah, untuk mati atau tidaknya itu atau aktif atau non aktifnya itu bisa dipastikan dari mobil JKN atau Mobil Pandawa. JKN atau Pandawa, iya. Gitu ya kak. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Kak. Iya benar. Gitu ya kak. Selanjutnya nih bang. Selanjutnya, Dari kakak Jompi Simatupang. halo kak Jompi. Bang, Ya. Jopi. Bang, kalau pindahin Vaskes bisa dari aplikasi, Bang? Bisa dong. Bisa dong. Bisa. Dari aplikasi mobil kita ya. Selanjutnya dari Kakak Dinda, Bang, ada loker. Ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi cari info loker, lihat aja di akun official kita di BPJS Kesehatan _RI. Di situ baru aja dibuka magang Kemnaker, teman-teman. Jadi nanti diikutin aja prosedur-prosedurnya. Semoga semuanya lancar, semoga dapat keterima dan dapat menjadi bagian dari keluarga besar BPJS Kesehatan. Ya, Ada ya teman-teman? bang? Hanya dipantau ya bang, karena Yes, setiap benar. rekrutmen, pegawai, magang dan sebagainya itu kita pasti publish di web resmi kita. Yes, benar. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, udah Bang, semoga diterima. Semoga terima Kak Amin. Monika, amin. Kalau boleh tahu Kakak Monika requestnya kemana atau ke Siantar? Siantar ya. Kalau ke Siantar nanti ketemu kita, Bang. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, dari Kak Revan Pohan. Itu bisa mati kah Bang kartunya karena nggak dipakai? Sebenarnya kalau kartu itu dia nggak menjamin akan aktif terus. Yes. Kita bahas peserta yang gratis ya. Maksudnya peserta yang gratis itu nggak ada jaminan teman-teman sudah pegang kartu atau sudah terdaftar itu akan aktif selamanya. Makanya teman-teman yang sudah terdaftar sebagai peserta yang gratis harus rajin dicek status keaktifannya paling tidak 1 bulan sekali. Ngeceknya dari aplikasi Pandawa atau mobile JKN. Ya, selama Bapak Ibu cek statusnya aktif silakan gunakan. Itu nggak ada masalah ya. Dan penonaktifannya itu bukan didasarkan antara dia digunakan atau tidak, enggak. Ya. Itu tergantung dari validasi Kementerian Sosial, apakah teman-teman dianggap sudah mampu atau tidak dan alasan lainnya. Yes, Ya. benar. Gitu ya, rajin-rajin dicek aja Rajin-rajin pertanyaan. dicek. Oke, selanjutnya dari Kakak Lerika S. Kak Lerika, Bang, gimana caranya masukin nama istri ke BPJS suami? oke. Mana tuh Bang? Kak nanti boleh didetail ya, maksudnya segmennya apa? Yes, ya, benar. karena beda segmen kan beda treatmentnya. Kalau misalnya suaminya sudah bekerja, PNS, TNI, Polri, ya itu lapor ke kita atau dari Pandawa juga boleh. Itu dilampirkan nanti SK-nya, daftar gaji sama kakak, itu nanti istrinya didaftarkan. Kalau yang dari perusahaan mendaftarkan istri, nanti yang penting sudah satu kakak aja, istri dengan suami, nanti lapornya ke HRD atau PIC perusahaan. Perusahaan akan mendaftarkan melalui aplikasi namanya Edabu yang disediakan BPJS Kesehatan. Untuk peserta mandiri yang bayar iuran, mendaftarkan istri itu nanti bisa dari WhatsApp Pandawa. Nah, gitu ya kak. Tapi untuk yang gratis, peserta yang dari pemerintah, pendaftaran untuk anggota keluarga itu sepenuhnya nanti kakak melapornya ke kelurahan masing-masing untuk didata. Gitu ya kak? Gitu Kak, semoga terjawab. Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak R. Halo Kak R. Bang, aku lagi hamil, BPJS ku kelas 2. Iya. Terus kalau dari pihak rumah sakit kelas 2 penuh, apakah kita wajib bayar untuk rawat inap? Enggak.
Tidak, Enggak, itu haram ya. Nanti Yes, teman-teman benar. harus lapor ke kita. Iya, benar. Iya, Harus. nggak ada pungutan biaya, teman-teman nggak boleh dimintain uang, Yes. dimintain berobat dan sebagainya ya. Karena kan kita udah sesuai prosedur nih, Bang. Nggak Iya, boleh, benar. itu wajib dilapor ke kita. Kalau kelas rawat kelas 2-nya kosong, rumah sakit berkewajiban menaikkan kakak, menitipkan di atas kelasnya, di kelas 1. Kalau kelas 1-nya kosong, nanti kakak ditanya, Kak mau nggak dirujuk ke rumah sakit lain yang ada kelasnya sesuai dengan yang kakak punya, atau boleh nggak dititip di bawahnya? Nah itu tapi atas persetujuan kakak, itu kembali ke kakak nanti. Nanti kalau tidak ada, mohon maaf, kalau ada yang tidak sesuai, nanti lapor ke kita, ada petugas kita di Yap, tempelkan benar. di setiap BPJS 1, BPJS 1 siap membantu. siap membantu. Iya. Wajib dilapor kak ya, Yes. itu nggak boleh. Haram loh, jangan minta duit ya. Oke, selanjutnya nih Bang, Iya. ada juga pertanyaan dari kakak bukan ZDN. Bukan ZDN, halo kak. Bang, BPJS istri saya mandiri, Mandiri. tapi dibuatnya di Riau. Sekarang kami tinggal di Sumut. Apakah bisa dipakai BPJS-nya, Bang? Bisa kak. Jadi secara filosofi BPJS Kesehatan itu berlaku di seluruh Indonesia. Ya, cuman kakak ikuti prosedurnya. Kalau memang kakak sekarang udah tinggalnya di Siantar, ya kakak lapor, bukan lapor ya. Sebenarnya dari aplikasi Mobile Jack ini udah gampang kak. Yes. Iya. Jadi kakak tinggal pindahkan aja ke puskesmas atau klinik atau DPP ke wilayah Siantar dari aplikasi ini. Kalau nggak punya aplikasinya dari Pandawa juga boleh. Iya, dirubah aja itu nggak ada masalah kak. Bahkan kalau misalnya kakak nih baru aja pindah nih, nggak tahu nih kan vaskes-vaskesnya. Benar. Kalau misalnya menggunakan Mobile JKN, itu nanti dikasih referensi, Bang. Bener, yang terdekat Iya, ya. yang paling terdekat. Nanti ada juga jumlah-jumlah pesertanya. Itu Iya. bisa. Jadi nanti jadi referensi kakak untuk pilih FKTP sekarang di mana gitu yang paling cocok gitu. Ya. Datang kakak. Iya, selamat datang kakak. Oke, waduh Bang, nggak terasa nih Bang, kita udah mau 1 jam. nih, Wah, Bang. udah mau 1 jam. Iya, jadi buat teman-teman, kita mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum kejawab nih pertanyaan-pertanyaannya, bisa Iya. langsung di follow aja, Di-follow, teman-teman. ya, Karena follow kita kita ya. akan live Bang. Live. Itu dalam 1 minggu itu ada 2 kali. 2 kali. Di hari Senin atau hari Kamis gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab bisa di follow aja. Jadi ketika kita live lagi nanti Bang, bisa langsung join dan Bisa langsung langsung tanyain. Benar. Benar. Ya, kita ready. Karena ini kan pertanyaannya kan banyak nih. Kalau misalnya join awal-awal mungkin kan lebih kemungkinan untuk dibacanya itu lebih besar. Yes, lebih gitu. besar. Ya kan Bang? Iya. Benar. Selain Yang nggak kita- sabar nunggu, Iya. gimana Pak? yang nggak sabar nunggu, buat teman-teman yang nggak sabar nunggu, kita ada juga live TikTok terkait BPJS Kesehatan ini dari kaci-kaci yang lain teman-teman. Kaci-kaci yang lain. Iya, jadi nanti dilihat aja hashtag live on air BPJS Kesehatan, nanti udah banyak tuh keluar tuh. Benar. Iya, jadi nanti langsung ditanyain aja. Jadi mungkin sebelum kita tutup kita mau jawab 3 pertanyaan terakhir mungkin ya Bang. Boleh? Iya, 3 3 ya? pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab di spam aja teman-teman. Ayo. Oke, ayo kita kasih waktu 3 detik sekalian menunggu buat teman-teman yang belum follow ya. Ya, 1, follow. 2, 3. 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, langsung aja kita baca pertanyaan pertama nih Bang. Dari kakak B. Kakak Ben. B. Oh, lo Kak Ben. Bang, buat Ya. ronsen bisa pakai BPJS nggak ya? Dan caranya gimana? Jadi bisa kak, sesuai indikasi medis. Artinya gini ya, dalam hal pemeriksaan dokter kakak harus di ronsen, ya itu nggak ada masalah ditanggung. Tapi kalau kakak nggak ada indikasi medis, lalu kakak minta di ronsen atas permintaan sendiri tanpa indikasi medis, itu yang nggak boleh. Yes. Ya, tapi kalau udah diperiksa dokter dan indikasinya kakak harus di ronsen, ya nggak ada masalah. Di MRI nggak ada masalah, itu semuanya ditanggung. Ya. Yang penting Kembali ke selama indikasi indikasi medis dan atas rekomendasi dokter. dokter, bukan permintaan sendiri ya kan Bang? Iya kak. Oke, selanjutnya 2 pertanyaan terakhir Bang. Oke. Dari kakak Xerox. Halo Kak Jirox. Bang, aku udah nunggak bertahun-tahun di BPJS. Oke. Gimana caranya Bang biar bayarnya nyicil? Ayo Gimana Bang. tuh Bang? Nah, jadi buat teman-teman yang udah nunggak banyak banget gitu kan, jadi nggak bisa dibayar sekaligus, kita ada fitur namanya itu rehab teman-teman. Rehab. Rencana pembayaran bertahap, dan itu sekarang udah launching 3.0-nya. Jadi buat teman-teman bisa menyicil itu harian, mingguan, Bang, bulanan. Jadi itu nanti dikembalikan lagi ke teman-temannya. Dan cara kita rehab juga mudah banget teman-teman, nggak harus datang ke kantor. Iya. Teman-teman bisa dari Mobile JKN aja. Nanti dikasih simulasi Bang. Simulasinya Iya, ya? nanti dikasih simulasi kalau misalnya per bulan berapa bayarnya, Oke. per minggu berapa, per harian berapa. Dan kalau misalnya
teman-teman nggak ada aplikasi, bisa dari WhatsApp juga bang. WhatsApp, Dari Pandawa, aplikasi ya? Pandawa. Pandawa, Iya. Mudah teman-teman. Mudah bisa. banget. Yes. Iya, dan pasti kami sangat support membantu teman-teman untuk yang mau cicilan tuh bisa. Yes, benar ya. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Selanjutnya bang, pertanyaan terakhir nih bang. Spesial mungkin abang yang pilih bang. Oh. Iya, coba bang. Jadi gimana nih? Iya boleh. Nanti di spesial gini. Oke. Iya, Oke, ini ya. mana, Bang? Jadi Pertanyaan terakhir nih teman-teman. dari Rani. Kak Rani. Kak Rani, Pak, apa peserta mengaktifkan BPJS kembali bagi anak PNS yang sudah lewat umur tapi masih berkuliah? Oke. Yes. Jadi nggak hanya PNS ya kak, jadi untuk semua segmen pekerja penerima upah yang orang tuanya bekerja baik dari perusahaan, PNS, TNI dan Polri, itu untuk anak ya ditanggung sampai umur 21 tahun. Nah, nanti di sistem kita ketika anak PNS itu atau anak pekerja penerima itu masuk ke umur 21 itu sudah nonaktif otomatis. Nah, sesuai ketentuan, jika anaknya melanjutkan pendidikan formal atau kuliah itu ditanggung sampai maksimal umur 25 atau sampai dengan tamat kuliah. Jadi kalau misalnya tamat kuliahnya umur 23 maka ditanggung sampai umur 23 kecuali dia lanjut ke S2. Itu syaratnya kakak harus laporkan ke BPJS Kesehatan untuk pengaktifan kuliahnya. Dan itu dilaporkannya setiap tahun. Jadi lapor tahun ini aktif sampai dengan tahun depan melapor lagi dengan surat aktif kuliah yang baru. Nah, kabar gembiranya kakak nggak perlu repot-repot nih mengaktifkan datanya, kakak cukup akses dari WhatsApp Pandawa ini ya kak. Jadi di WhatsApp ini nanti kakak bisa chat, disimpan dulu nomornya kak, di chat selamat pagi, siang, sore, nanti ada chatbot, pilih menu administrasi. Nanti ada linknya, kakak klik isi, kemudian nanti pilih menu pengaktifan anak kuliah di atas 21 tahun, kakak lampirkan surat aktif kuliahnya. Itu bisa langsung ya kak, nanti bisa langsung diproses. Yes, mudah banget teman-teman ya. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Yeay. Jadi nggak terasa nih bang, udah 1 jam. Mungkin buat teman-teman yang belum kejawab, kita mohon maaf, tapi kita udah mencoba menjawab sebanyak-banyaknya ya kan bang. Ya, jadi buat teman-teman yang belum kejawab bisa langsung di follow aja dulu, nanti mana tahu kita live lagi, teman-teman bisa langsung tanyain. Dan buat teman-teman nih yang mau request nih bang, biasanya ada tuh bang request bintang tamunya ini dong, bintang tamunya itu dong, boleh langsung di spam aja teman-teman di chat komentar kita ataupun di chat personal message-nya gitu ya. Oke. Mungkin kita akhiri. Selamat beraktivitas teman-teman. Terima kasih buat pertanyaannya. Bye bye. Bye. Terima kasih ya kak. Yes.